ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya ada waktu-waktu tertentu yang kalian lalui di dunia ini, di mana di waktu tersebut anugerah Allah melimpah dengan demikian kuatnya, dengan demikian derasnya. Maka ta'aradu laha, carilah momen-momen tersebut, momen di mana anugerah Allah melimpah. Ada kalau di sini namanya lagi lagi sale, lagi ada sale. Nah begitu juga di dalam anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ampunannya Allah, di dalam dikabulkannya doa, di dalam dilipat gandakannya pahala, juga ada sale. Ada obral besar-besaran. Ta'arudullah, cari momen-momen tersebut. Di antara momen itu adalah momen di sholat berjamaah gitu, sholat berjamaah. Tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad ada 3 tempat di mana doa nggak ditolak. Yang pertama, auqatus shalah, dubur kulli sholawat, sahabi sholat 5 waktu. Baik, di waktu sholat, sahabi sholat 5 waktu habis sholat. Ataupun juga antara adzan dan iqamah. Ini antara adzan dan iqamah kapan? Sebelum sholat. Sebelum sholat dan sahabi sholat 5 waktu. Begitu juga di dalam sholat 5 waktu itu. Yang ini maknanya di waktu-waktu sholat itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Dan yang kedua, inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Saat turun hujan itu orang bergembira, berbahagia, senang. Turun hujan, turun rahmat. Hujan itu punya beberapa nama, dinamanya al-matar, nuzulil matar, turun hujan, atau nuzul rahmah, turun rahmat. Dibahasakan tuh hujan dikasih nama rahmat. Nuzulul ghaith, ghaith pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya adalah nama-nama hujan. Matar, ghaith, rahmah. Turun hujan, turun rahmat, turun pertolongan dari Allah Ta'ala. Saat turun hujan tersebut, sebab itu biasanya kalau hujan yang membawa solusi, yang kering menjadi subur, yang haus menjadi segar, semuanya. Enggak membawa bala, enggak membawa bencana. Nah saat itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia bersuka cita. Dan yang ketiga adalah indal tigail jaish, tatkala 2 pasukan saling berhadapan dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah, pasukan muslimin dengan orang-orang kafir saling berhadapan dalam jihad fisabilillah. Saat itu doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam jihad yang sah, dalam jihad yang benar, bukan jihad abal-abal. Kan kita dalam pelajaran yang lalu kita sering bilang, ini nama jihad seksi. Kenapa? Punya daya jual tinggi. Orang sekarang mau kampanye begitu, biar melakukan partainya yang nyoblos, mau jihad ikut sama saya. Buat ngelakuin calonnya, gacoannya dia, mau jihad fisabilillah, coblos ini jihad fisabilillah, surga kamu, begitu, syahid. Punya daya jual tinggi. Nah masyarakat, jadilah orang yang cerdas. Mumpung nih sekarang nih kita bebas ngomong begini, belum musimnya. Ntar kalau udah musimnya tuh, wah ini pihak sana, ini dukung sana, dukung sana, begitu. Dari dulu kita dakwah, dari awal dulu ngomongnya kayak begini. Dari belum ada partai, muncul partai, dari partai baru 3, terus beranak, bertelur jadi berapa biji. Begitu, dari dulu kita ngomongnya begini. Terima, ambil, nggak terima ya udah, kelas. Begitu, dari dulu kita ngomongnya begini. Dari partai ada, partai mati, partai datang, partai pergi, partai bubar, begitu. Jihad punya daya jual, untuk makanya kita harus cermat, jangan mudah terpancing dengan ajakan-ajakan begini. Dalam pelajaran yang lalu juga kita lihat ketika segala sesuatu dipakai dengan kemasan agama, dijual agama demi kepentingan duniawi. Di Suriah orang bunuh-bunuhan, masing-masing bilang jihad, ini jihad. Berantemnya siapa? Muslim sama muslim. Wala ada satu kafir. Wala ada satu kafir yang mereka perangi, muslim sama muslim. Begitu. Kemudian juga di Irak begitu juga, muslim sama muslim. Di Libya ribut berantem, berperang, muslim sama muslim.
Di Afghanistan muslim sama muslim. Di Yaman, yang sekarang tuh Yaman, dibomnya siapa? Sama orang Islam. Antara mereka muslim sama muslim. Terus dibilang, oh, ini jihad. Nah, mungkin jihad tapi bukan di jalan Allah, jalan setan ya. Tapi takbirnya Allahu Akbar, ya, cuma jual nama Allah doang. Begitu, bukan Allah yang kita sembah itu. Kalau Allah yang kita sembah, begitu diagungkan, niscaya nggak berani orang mengangkat senjata kepada muslim lain. Begitu, cuma dia mengagungkan nafsu, mengagungkan syaitan, mengagungkan iblis, mengagungkan partai, mengagungkan ambisi politik, tapi dikasih label Allah. Gitu, nggak ada bedanya dia takbiran sambil nyembelih muslim sama takbiran di kampus sambil buang air besar. Nggak ada bedanya. Orang macam begini menistakan takbir. Dari sekarang kita ngomong, mumpung tabungan buat ntar tahun 2024. Nah, sekarang itu makan nih omongan, telan omongan dari sekarang. Ya. Jadi jangan mudah kita tertipu, cerdaslah, cermatlah. Sebagaimana mau dunia mau harta, saya mau harta, nggak harus jualan agama. Mau harta kerja, begitu. Oh, yang beli, yang mau masuk surga, beli nasi uduknya saya. Yang makan nasi uduk saya, setiap suap seperti 1000 rakaat. Ya kan? Bagus gak begini? Ini jelek. Jelek. Yang kayak begini menistakan agama. Sama juga, yang nyoblos saya, begitu. Masuk surga sama sendal-sendalnya. Ini juga namanya menipu. Ini untuk tahta, yang ini untuk harta. Sama, semuanya sama. Begitu. Cuma saat kita lagi nggak ada nggak ada musim hajatan kayak begitu, ngomong begini, oh iya ya, ntar giliran udah waktunya, wah nggak terima, wah ini dukung yang ini dukung yang ini. La ilaha illallah. Alhasil di antara momen dikabulkannya doa saat pertemuan dua pasukan yang jihad fi sabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jihad yang kayak begitu zaman sekarang jangan mudah terpancing, jangan mudah ikut-ikutan. Itu pertama. Kemudian juga kan di dalam pelajaran yang lalu, da'ma yuribuk ilama la yuribuk, tinggalkan yang meragukan. Oh ini kan jihad. Iya betul jihad. Nahi mungkar amar ma'ruf jihad. Iya betul jihad. Begitu. Terus kita memperjuangkan agama itu jihad. Iya betul jihad. Tapi juga pihak sana juga sama, mengucap la ilaha illallah ternyata jihad juga. Habis bagaimana? Da'ma yuribuk, yang meragukan kau tinggalkan kepada yang tidak meragukan. Jihad yang tidak meragukan apa? Ngumpulnya kita antara maghrib dan isya di Masjid Raya Bintaro Jaya, kita ngaji kitab, merenung sabdanya Rasulullah, ada jihad fisabilillah. Enggak ada yang meragukan, semua sepakat. Jurid-jurid megang bendera begitu sama megang pisau. Oh, enggak tahu kita. Nggak tahu, kebanyakan yang kayak begitu di zaman sekarang bukan di jalannya Allah Ta'ala. Silakan mau ngambek nggak apa-apa, begitu, bukan orang pertama yang ngambek sama kita. Kata ini nggak meragukan, kita jalan ke masjid sebelum subuh ada di masjid, ada jihad fisabilillah. Kata sahabat Rasulullah, kunna na'uddu annal mashya ilal masjid fi hadhihi sa'ah ka ghazwa fisabilillah. Itu sahabat Nabi pada bilang, kita dulu menganggap perjalanan menuju masjid sebelum subuh itu pahalanya seperti ikut perang bersama Nabi Muhammad. Itu sahabat yang lain mengatakan, man qala anna talabul ilm laysa min al-jihad fi sabilillah faqad naqasa aqluh. Yang bilang kalau menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu bukan jihad fi sabilillah, berarti akalnya enggak beres, akalnya kurang, akalnya bangkrut. Waliyadu billahi min dzalik. Tinggalin yang meragukan kepada yang tidak meragukan.